Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film Passengers? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Mungkin di antara teman-teman ada yang mulai bosan dengan alur cerita di beberapa minggu terakhir ini yang kebanyakan tentang akhir dunia. Kali ini kita akan sedikit refreshing dengan film-film ringan yang mungkin jarang direview. Altitude adalah sebuah film thriller fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2010. Disutradarai oleh Carrie Andrews dengan naskah ditulis oleh Paul A. Birkitt. Film yang berdurasi 90 menit ini dibintangi oleh Jessica Lowndes, Jack Query, Landon Lobaron, Juliana Gill, dan Ryan Donoghue. Bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang melakukan perjalanan keluar kota demi menyaksikan sebuah konser dari grup band Coldplay. Tentunya tidak akan semudah itu. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja mereka mengalami sebuah bencana yang sangat mengerikan, namun sulit diterima dengan akal sehat. Kira-kira bencana seperti apa ya? Baik, bagi yang sudah penasaran, kita tidak usah menunggu berlama-lama. Seruput minuman hangatnya, dan mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga yang menyewa pesawat kecil untuk liburan mereka. Dalam perjalanan, pesawat tersebut melewati badai yang cukup tebal sehingga membuatnya mengalami guncangan hebat. Seorang bocah laki-laki bersama sang ibu terlihat sangat ketakutan sambil memperhatikan awan seolah-olah ada sesuatu di sana. Tiba-tiba saja, sebuah pesawat lain muncul tepat di hadapan pesawat mereka sehingga terjadilah kecelakaan. Sarah adalah anak dari pilot wanita yang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Kini dia telah tumbuh dewasa dan sering kali menatap foto-foto sang ibu untuk mengenang masa-masa indah mereka. Ayah Sarah adalah seorang kolonel, karena kini mereka hanya tinggal berdua. Sang ayah merasa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka yang renggang dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap Sarah. Bahkan kolonel juga memerintahkan beberapa orang untuk mengawasi dan melindungi putrinya secara diam-diam. Namun karena Sarah sudah cukup dewasa, dia diberi kelonggaran akhir pekan ini agar bisa berkumpul bersama teman-temannya dengan syarat tidak akan mengizinkan temannya mengemudi. Mungkin pada awalnya semua mengira bahwa Sarah akan bepergian menggunakan mobil. Tapi ternyata saat ini Sarah sedang berada di sebuah bandara dan ya, sama seperti sang ibu, Sarah bisa mengemudikan sebuah pesawat bersama dengan teman-temannya, yaitu Sal dan Mel yang sedang dimabuk asmara, dan juga sepupunya bernama Cory. Sarah akan menuju keluar kota demi menyaksikan pertunjukan konser grup band Coldplay. Bruce, pria pemurung yang merupakan pacar Sarah, juga ikut serta dalam perjalanan tersebut, yang mana sejak awal terus mengeluhkan segala hal yang ditemukannya, mulai dari cuaca hingga meragukan kemampuan Sarah dalam mengemudikan pesawat. Sarah beberapa kali mencoba meyakinkan pemuda itu sehingga membuat teman-teman yang lain merasa tidak nyaman. Setelah melewati beberapa hal menyebalkan yang dilakukan oleh Bruce dan Sal, akhirnya Sarah berhasil membawa pesawat mereka lepas landas. Cory membuka sebuah percakapan tentang pindahnya Sarah ke Montreal, yang mana Bruce telah menyiapkan sesuatu untuk hal itu. Namun Sarah bersikap seperti menghindar dari Bruce. Gadis itu menolak secara halus sesuatu yang telah disiapkan oleh Bruce, karena Sarah akan ke Montreal bersama sang ayah. Bruce yang merasa kecewa mencoba memeriksa kembali isi tasnya. Dia khawatir kado yang dibawa untuk Sarah tertinggal. Kado itu adalah sebuah komik horor yang sangat langka. Hal itu menarik perhatian teman-teman Sarah, sehingga mereka semua memaksa Bruce untuk memperlihatkan benda tersebut. Sarah yang merasa kasihan dengan Bruce mencoba memberikan pembelaan dengan mengizinkan pemuda itu mengambil alih kemudi pesawat. Bagi Bruce yang merasa takut bepergian menggunakan jalur udara, tentu saja hal itu membuatnya panik sehingga tanpa sadar Bruce mengarahkan pesawat mereka menungki ke bawah. Beruntung di saat-saat terakhir, Sarah yang dipaksa oleh teman-temannya berhasil menyeimbangkan pesawat tersebut. Namun sayangnya, hal itu tidak mampu meredakan amarah Sal. Dia langsung merampas komik Bruce yang langka itu dan merobek salah satu halamannya, serta menemukan sebuah tiket bus ke Montreal yang ternyata untuk Sarah.
Sebenarnya Sarah merasa tidak nyaman atas tindakan Bruce yang memaksa untuk mengantarnya ke Montreal. Namun saat ini ada hal yang lebih penting, yaitu menghindari awan tebal yang berada tepat di hadapan mereka. Sarah berusaha meningkatkan ketinggian pesawat hingga 15.000 kaki. Namun setibanya di atas, dia kehilangan kendali. Sebuah baut tersangkut pada pengendali ekor atau disebut dengan elevator, sehingga membuat pesawat terus bergerak naik dan membuat Sarah kesulitan menghindari awan badai yang sangat besar. Sebelumnya Sarah telah mendapatkan kesempatan untuk melaporkan masalah pada pesawatnya. Namun gadis itu merasa belum perlu dan memutuskan untuk mengurangi daya agar pesawat berhenti menanjak. Kini keadaannya telah berbeda. Mereka berada di dalam awan hitam dan benar-benar tidak bisa melihat apapun, sehingga mengurangi daya akan berisiko membuat pesawat menabrak gunung. Keadaan pun semakin panik ketika mereka sama sekali tidak bisa melakukan komunikasi, baik menggunakan radio ataupun telepon seluler. Sarah meminta Bruce mengambil buku panduan yang berada di bawah bangkunya, dan ternyata setelah dihitung, pesawat mengalami kelebihan beban. Sal dan Cory bergegas untuk membuang semua barang-barang bawaan mereka. Dan disinilah Sal melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Beberapa tentakel raksasa menjulur keluar dari balik awan, diikuti suara raungan yang menyatu dengan halilintar. Sangat disayangkan, membuang semua barang-barang yang ada di bagasi sama sekali tidak membuat perubahan, dan kini masalah mereka bertambah dengan menipisnya bahan bakar yang diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 1 jam. Walaupun Sarah telah menjelaskan bahwa parasut tidak bisa digunakan di saat-saat seperti ini, Cory tetap nekat merebut satu-satunya parasut tersebut untuk diserahkan kepada Mel. Saling terbakar api cemburu langsung menyerang Cory, sehingga terjadi pergulatan di dalam pesawat. Tiba-tiba saja, Bruce yang sejak tadi diam juga ikut kesetanan dan memaksa Sarah untuk mendaratkan pesawatnya. Beruntung dengan sigap, Sal dan Cory menyeret pemuda itu ke kursi belakang dan langsung melumpuhkannya. Sarah menjelaskan bahwa sebenarnya Bruce sangat takut bepergian, apalagi dengan menggunakan pesawat, dikarenakan pemuda itu mengalami trauma atas kematian orang tuanya dalam kecelakaan. Namun kali ini karena Sarah memintanya, Bruce memaksakan diri ikut dengan mereka. Dan di sini Sarah mengaku bahwa hubungan dirinya dan Bruce tidak lebih dari sekedar teman dekat. Setelah mengikat Bruce yang kini tak sadarkan diri, Mel mulai merasa kedinginan. Menurut penjelasan Sarah, dia terpaksa mematikan alat pemanas demi menghemat bahan bakar. Namun gadis itu tidak menyangka ternyata pemanas pada sayap pesawat juga mati, yang mana akan menyebabkannya membeku dan menambah beban pesawat. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah dengan menurunkan ekor pesawat secara manual. Akhirnya Cory memberanikan diri untuk melakukan hal itu dengan berbekal kemampuannya dalam panjat tembik dan seutas tali yang diikatkan ke pinggang. Pemuda itu pun bergelantungan di sayap belakang dan berhasil menendang elevator sehingga baut yang menahannya pun terlepas. Rock and roll. Namun sangat disayangkan, Sarah gagal membuat pesawatnya stabil. Cory tergelincir dan secara otomatis menarik Sal bersamanya. Sal kembali mendengar raungan, diikuti bayangan monster gurita dari balik awan. Dalam kepanikannya, pemuda itu pun bergegas mengambil pisau dan langsung memotong tali yang mengikatnya bersama Cory demi menyelamatkan diri. Sal mencoba menjelaskan apa yang terjadi, yang mana Cory telah ditarik oleh seekor monster raksasa yang melayang di balik awan. Namun tak ada seorang pun yang percaya, malah Mel menuduh Sal telah membunuh Cory, yang mana dengan sengaja memotong tali pengaitnya. Tak lama kemudian, Bruce tersadar dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa dirinya terikat. Sepertinya pria itu benar-benar tak sadar, telah mengamuk dan membuat keadaan semakin kacau. Sarah meminta Mel untuk mengambil alih kemudi selagi dirinya berbicara dengan Bruce. Akhirnya di sini Bruce mengaku bahwa kecelakaan maut yang menimpa kedua orang tuanya adalah jatuhnya sebuah pesawat, yang mana saat itu ibu Sarah lah yang menjadi pilotnya. Saat itu Bruce jatuh di sebuah danau dan hampir seluruh tulang-tulangnya patah. Sempat dirawat selama 6 bulan di rumah sakit dan akhirnya diasuh oleh sebuah keluarga dengan nama Parker.
Bruce jatuh cinta kepada Sarah dan memutuskan untuk merahasiakan semua itu agar Sarah tidak merasa takut. Pemuda itu yakin bahwa dirinya dan Sarah telah ditakdirkan bersama. Namun, sangat disayangkan Sarah tidak bisa menerima semua penjelasan tersebut. Bahkan, gadis itu kecewa karena selama ini Bruce merahasiakan semuanya. Sarah tidak mendapatkan jawaban sama sekali dari pusat kendali. Malah kini dia mendengar sesuatu yang mengerikan. Dan ketika gadis itu memperdengarkan suara tersebut, Sal langsung mengaku bahwa itulah suara yang didengarkannya bersamaan dengan kemunculan bayangan monster gurita di langit. Tetap saja, hal yang dijelaskan Sal tidak bisa diterima dengan akal sehat, namun mau tidak mau semua harus mengakui bahwa sejak 20 menit yang lalu, Sarah telah menurunkan pesawatnya dan sampai saat ini mereka masih belum melihat daratan. Mel mencoba mengemukakan pendapatnya bahwa mungkin semua yang mereka alami adalah sebuah simulasi dari penelitian militer yang sedang dikerjakan oleh tim yang dipimpin oleh ayahnya Sarah. Mungkin saja sejak tadi mereka sama sekali belum kemana-mana dan masih berada di bandara. Tapi Sarah menjelaskan bahwa semua yang dikatakan Mel itu tidak mungkin karena sang kolonel tidak mengetahui keberadaan Sarah dan teman-temannya di dalam pesawat. Bahkan ternyata Sarah memiliki surat izin mengemudi tanpa sepengetahuan sang ayah. Pupus sudah semua harapan mereka. Sal sudah tidak mau berharap, pemuda itu hanya ingin menghabiskan minumannya sambil menunggu pesawat mereka jatuh. Lalu tiba-tiba saja monster gurita muncul di hadapan mereka dan membuat semuanya tak sadarkan diri. Sarah bermimpi tentang dirinya yang masih kecil sedang bermain bersama sang ibu di sebuah padang rumput. Kemudian panggilan dari Mel membangunkannya karena sejak tadi tidak ada yang mengemudikan pesawat. Setelah pesawat kembali stabil, Mel menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak kuat dan memutuskan untuk kembali ke kursi belakang. Serangan demi serangan dilancarkan oleh monster ke bagian atas kapal, namun hanya Sal sendiri yang percaya bahwa itu adalah perbuatan monster. Keadaan Mel semakin memburuk karena ternyata gadis itu mengalami overdosis obat. Beruntung Bruce berhasil melepaskan ikatannya dan mengeluarkan obat-obat itu dari tubuh Mel. Lalu tiba-tiba saja muncul tentakel menarik Mel keluar dari pesawat. Hal itu membuat Sal mengamuk karena menganggap semuanya adalah kesalahan Bruce, sehingga kembali terjadi pergulatan yang berakhir dengan terlemparnya Sal keluar dari pesawat. Kini yang tersisa hanya Sarah dan Bruce. Sarah benar-benar terpukul atas kematian dua orang temannya serta sepupunya Cory. Karena merasa semua ini akibat dari keteledoran dirinya sebagai pilot dan juga mengabaikan larangan sang ayah. Tiba-tiba saja Bruce mengingat kejadian 10 tahun yang lalu ketika kecelakaan menimpa keluarganya serta ibunya Sarah. Pemuda itu menyadari bahwa dirinya lah penyebab dari kecelakaan tersebut. Saat itu, dia sempat membaca sebuah komik tentang pesawat hantu yang menimbulkan korban. Bruce kecil pun langsung merasa ketakutan dan tanpa sadar membayangkan hal itu terjadi kepada mereka. Sama halnya dengan hari ini, di mana sebelumnya dia membaca komik yang hendak dihadiahkan ke Sarah. Ketakutan Bruce menyebabkan semuanya menjadi nyata sesuai dengan cerita yang ada di dalam komik. Setelah mendengarkan penjelasan Bruce, Sarah mengumpulkan kesadarannya dan kembali mengendalikan pesawat untuk keluar dari awan. Di saat-saat terakhir mereka menemui jalan buntu karena monster gurita raksasa telah menghadang mereka di ujung awan. Beruntung ciuman dari Sarah berhasil mengusir rasa takut Bruce, sehingga cuaca pun kembali cerah. Namun sayangnya, Bruce menyadari bahwa ciuman tersebut bukanlah karena cinta. Sarah hanya merasa peduli terhadap Bruce sebagai teman. Akhirnya kondisi pun kembali berubah dan kini gurita berhasil menangkap Sarah. Gadis itu memohon agar Bruce mengingat kembali masa-masa indah bersama orang tuanya dan berandai-andai bisa menyelamatkan mereka 10 tahun yang lalu. Gurita itu pun menghilang dan tiba-tiba saja di hadapan mereka muncul pesawat yang dikendalikan ibunya Sarah 10 tahun yang lalu. Bruce dan Sarah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekuat tenaga, mereka menarik tuas kemudi untuk menghindari tabrakan.
Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Bruce dan Sarah yang saling berpegangan tangan menerima takdir mereka. Serta di tempat lain, pesawat yang dikendalikan oleh ibunya Sarah berhasil mendarat dengan selamat sehingga Bruce dan Sarah kecil pun bertemu dan berpegangan tangan. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Altitude? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Karena film ini tidak terlalu berat, mungkin hanya sedikit bagian yang menjadi pertanyaan di benak kita tentang scene terakhir. Pada intinya film ini bukanlah tentang makhluk mengerikan yang bersembunyi di balik awan. Film ini mengajarkan kita untuk tidak merasa takut secara berlebihan dan tetap berpikiran positif. Menurut saya ada dua kemungkinan yang menjelaskan akhir dari film Altitude. Kemungkinan yang pertama adalah sepanjang film ini hanyalah mimpi ataupun sesuatu yang ditakutkan oleh Bruce kecil, mulai dari kecelakaan tabrakan pesawat hingga gurita raksasa di balik awan yang menyerang pesawat Bruce ketika dewasa. Yang kedua, kemungkinan Bruce mempunyai kemampuan telekinesis, seperti Jean Grey di film X-Men, atau mungkin lebih kuat lagi, karena selain bisa menciptakan keadaan yang mengerikan bersama monster yang benar-benar di luar logika, Bruce juga memiliki kemampuan pindah ke masa lalu sehingga bisa menciptakan timeline baru. Bagaimana menurut teman-teman? Saya hanya mengemukakan pendapat yang menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang diberikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya, di @tegugusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!